Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prabu Sudarwan dari Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan cara kerja sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu untuk menjelaskan cara kerja dari sistem bahan bakar konvensional menggunakan media pembelajaran berupa flowchart, gambar maupun media pembelajaran yang lain. Pada materi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem-sistem yang terdapat pada karburator. Sistem-sistem yang terdapat pada karburator ini terdiri dari 9 sistem, yaitu yang pertama adalah sistem pelampung. Sistem pelampung ini berfungsi untuk menjaga ketinggian dari permukaan bahan bakar yang ada di dalam fluid chamber, atau yang bisa kita sebut adalah ruang pelampung atau mangkok karburator. Kenapa ketinggian permukaan bahan bakar yang ada di dalam fluid chamber itu harus dijaga tetap konstan sesuai dengan standar? Karena ketinggian permukaan bahan bakar ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali dengan kualitas bahan bakar yang akan disalurkan ke dalam ruang sindir, maksudnya dalam bentuk kabut. Jadi kualitas kabutan yang dihasilkan oleh bahan bakar tersebut akan sangat terpengaruh sekali dengan ketinggian permukaan bahan bakar yang ada di dalam fluid chamber. Lalu yang kedua adalah sistem stasioner atau sistem idle. Sistem pada karburator berfungsi untuk menyediakan campuran bahan bakar dan udara pada mesin stasioner sehingga mesin tetap berputar dengan langsam dan tidak akan mati. Sistem stasioner ini akan bekerja ketika katup throttle masih tertutup secara penuh atau tidak bekerja. Bahan bakar akan mengalir melalui idle port. Sedikit banyaknya kabutan bahan bakar yang dikabutkan oleh idle port itu diatur oleh skrup imas, atau yang bisa kita sebut adalah idle mixer adjusting screw. Dari skrup imas ini kita dapat mengatur kelangsaman dari putaran mesin tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, sistem putaran lambat. Sistem putaran lambat ini pada karburator posisi katup throttle terbuka sedikit atau mulai terbuka. Dan putaran mesin masih bekerja pada kecepatan yang masih rendah. Jadi seperti itu. Bahan bakar dalam keadaan ini akan mengalir melalui idle port dan slow port, kemudian akan masuk ke dalam ruang bakar. Banyak sedikitnya kabut bahan bakar yang dihasilkan oleh slow port ini seiring dengan bukaan katup throttle.
Jadi seperti itu. Semakin katup throttle semakin membuka lebar, maka kabutan bahan bakar yang terbentuk dari slow port akan lebih banyak sesuai dengan bukaan katup throttle. Nah, untuk sistem kecepatan yang ketiga itu adalah sistem kecepatan tinggi. Pada karburator berfungsi untuk menyediakan campuran bahan bakar dan udara pada saat mesin berputar pada kecepatan tinggi, sehingga pada sistem ini menyediakan campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih banyak lagi untuk memperoleh output mesin yang lebih tinggi pula. Nah, jadi pada saat kecepatan tinggi yang bekerja adalah main nozzle-nya. Nah, main nozzle ini akan mengeluarkan kabutan bahan bakar ketika udara mengenai dari main nozzle tersebut. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yaitu adalah sistem tenaga atau power system. Nah, kendaraan yang dipakai tidak semuanya itu bebannya sama, sehingga beban kendaraan yang dialami cenderung dapat menjadi yang lebih tinggi. Jadi di sini peran dari power system adalah untuk menambah jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Kenapa pada sistem karburator harus terdapat sistem tenaga? Karena pada saat kendaraan dibebani beban yang berat, maka putaran mesin akan menurun. Nah, yang terjadi hisapan piston juga akan menurun, sehingga kevakuman yang ada di dalam intake manifold juga ikut menurun, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya perbandingan yang terlalu kurus atau terlalu banyaknya udara yang masuk ke dalam silinder, dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder tersebut tidak sesuai dengan jumlah udara yang masuk, sehingga sistem tenaga ini berfungsi untuk menambahkan suplai bahan bakar ke dalam silinder. Jadi seperti itu. Lalu sistem percepatan atau akselerasi system. Pada sistem percepatan ini, pada karburator sangat diperlukan, karena pada saat kita menginjak pedal gas secara tiba-tiba, maka akan terjadi delay pada RPM-nya, sehingga diperlukan sekali yang namanya adalah sistem percepatan. Nah, cara kerja sistem percepatan ini pump lumiere akan dikaitkan langsung dengan tuas throttle, sehingga pada saat tuas throttle diinjak secara tiba-tiba, maka pump lumiere akan turun, lalu akan memompa bahan bakar yang ada di inlet steel ball untuk keluar melalui pump jet, sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam silinder akan lebih banyak pada saat kita menginjak gas secara tiba-tiba. Nah, sekarang adalah sistem cuk. Nah, sistem cuk ini berfungsi untuk pada saat kendaraan dalam kondisi dingin. Nah, bahan bakar yang menguap akan mengembun di dinding intake manifold. Nah, hal ini akan berakibat pada campuran bahan bakar yang akan menjadi kurus pada saat mesin dalam keadaan dingin, sehingga susah dalam keadaan penyalaan, sehingga
diperlukan adanya cuk untuk mempercepat bahan bakar masuk ke dalam silinder sehingga mempermudah dalam proses penyalaan mesin dalam kondisi dingin. Lalu sistem HIC atau hot idle compensator. Nah, fungsinya adalah untuk menambah suplai udara dalam intake manifold pada saat temperatur mesin meningkat. Nah, karena bahan bakar pada saat temperatur mesin meningkat penguapannya sangat tinggi sehingga pada saat temperatur tinggi cenderung bahan bakar akan lebih banyak masuk ke dalam ruang bakar sehingga diperlukan tambahan yaitu berupa sistem HIC, yaitu menyuplai udara ke dalam intake manifold, yaitu dengan cara menggunakan katup termostatik dengan bimetal yang dapat membuka dan menutup membuka dan menutup berdasarkan suhu dan temperatur. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah anti dieseling. Nah, di sini adalah berfungsi untuk menutup bahan bakar yang mengalir ke saluran idle port saat kunci kontak dimatikan. Kenapa anti dieseling ini sangat dibutuhkan pada karburator? Hal ini untuk mencegah terjadinya dieseling atau mesin hidup pada saat kunci kontak dimatikan. Nah, kenapa kunci kontak dimatikan mesin masih tetap hidup? Karena biasanya pada saat itu mesin tersebut cenderung masih overheat sehingga tanpa adanya penyalaan dari bunga api busi, bahan bakar yang tetap masuk ke dalam silinder akan tetap ikut terbakar karena terbentuknya temperatur yang sangat tinggi tersebut sehingga menyebabkan mesin tersebut masih running atau menyala walaupun kunci kontak dalam keadaan off. Sekian dari video pembelajaran yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.